I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Hafna Anjani dengan NPM 2459201058 dari kelas 4C mata kuliah Statistik Komputasi. Di sini saya akan membahas uji reliabilitas. Pengertian uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah suatu instrumen penelitian seperti kuesioner atau angket memiliki tingkat konsistensi yang baik. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika saat digunakan beberapa kali dalam kondisi yang sama, hasil yang diperoleh tetap konsisten atau tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan memang dapat dipercaya dalam mengukur suatu variabel penelitian. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah konsisten dan layak dipakai dalam pengumpulan data. Selain itu, uji ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan yang terjadi kesalahan dalam pengukuran sehingga data yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Selanjutnya ada jenis data. Uji reliabilitas biasanya digunakan pada data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau angket. Jenis data yang sering digunakan dalam pengujian ini adalah data dengan skala Likert, skala ordinal, maupun skala interval. Metode yang paling umum dipakai dalam uji reliabilitas adalah Cronbach-Alpha, khususnya untuk data kuesioner. Nah, dalam uji reliabilitas, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada H0 atau hipotesis 0. Instrumen penelitian tidak reliable atau tidak konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Yang kedua, H1 atau hipotesis alternatif. Instrumen penelitian reliable atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian. Pengambilan keputusan pada uji reliabilitas umumnya dilihat dari nilai Cronbach-Alpha-nya. Di sini ada kriterianya. Jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,6, maka instrumen dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach-Alpha kurang dari atau sama dengan 0,6, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Nah, artinya apabila nilai alpha sudah memenuhi batas minimum, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilainya belum memenuhi, maka H0 yang diterima. Selanjutnya, asumsi atau syarat penggunaan uji. Agar uji reliabilitas dapat digunakan dengan tepat, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Syarat yang pertama, instrumen memiliki lebih dari satu item pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan pada variabel yang diukur menggunakan beberapa butir pertanyaan, bukan hanya satu pertanyaan saja. Yang kedua, semua item mengukur variabel yang sama. Jadi, setiap pertanyaan dalam satu variabel harus membahas atau mengukur konsep yang sama agar hasil pengujiannya akurat. Yang ketiga, data berasal dari responden yang sesuai. Responden yang mengisi kuesioner sebaiknya sesuai dengan populasi penelitian agar data yang diperoleh relevan. Yang keempat, item sebaiknya sudah diuji validitas. Sebelum melakukan uji reliabilitas, biasanya dilakukan uji validitas terlebih dahulu untuk memastikan setiap item pertanyaan memang layak untuk digunakan. Yang
terakhir, jumlah sampel yang memadai. Jumlah responden yang digunakan sebaiknya cukup agar hasil uji reliabilitas lebih stabil dan representatif. Dalam banyak penelitian, minimal digunakan sekitar 30 responden. Selanjutnya saya akan mencoba uji reliabilitas dengan Excel. Di sini saya menggunakan variabel kualitas pelayanan X, yaitu warung sembako. Terdapat 10 responden dan 4 butir. Ada butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4. Di sini tiap 10 responden menggunakan jawaban skala Likert dari 1 sampai 5. X ini adalah hasil dari tiap-tiap butir responden. Nah, di sini terdapat rumus dengan masing-masing keterangannya. Ini juga ada keterangan jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 maka reliable, dan jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka tidak reliable. Artinya, jika nilai Cronbach alpha ini lebih dari 0,6 maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka H0 diterima. Langsung saja di sini kita akan mencari varians totalnya dengan rumus sama dengan var maka blok X. Nah, ini adalah hasil dari varians totalnya. Kemudian sekarang kita akan mencari varians butir. Masih menggunakan rumus yang sama. Kita blok X1. Lalu enter. Lalu kita tarik sampai ke X4. Nah, ini adalah varians butir tiap-tiap responden. Kemudian kita akan mentotal varians butirnya. Sudah bisa dilihat ini adalah jumlah dari varians butir. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai Cronbach alpha-nya. Cara memasukkannya kita lihat rumus yang ada di sini. Kita klik sama dengan yang pertama ada K. K itu adalah banyaknya butir pernyataan. Nah, di sini banyak butir pernyataannya ada 4. Dalam kurung dulu, berarti 4 dibagi K kurang 1. Berarti 4 dikurang 1. Dikali 1 dikurang 1
Ini rumusnya adalah 1 dikurang dengan jumlah varians butir. Jumlah varians butirnya berarti ini, lalu dibagi dengan varians total. Langsung kita enter. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai Cronbach's alpha. Nih. Berarti standarnya sini standarnya adalah 0,6. Keterangannya adalah reliable karena hasil nilai Cronbach's alpha-nya 0,662 sekian. Ini berarti keterangannya lebih dari 0,60, maka dikatakan reliable. Jadi untuk nilai signifikansi atau hasil uji, pada uji reliabilitas ini Cronbach's alpha penilaian tidak menggunakan nilai signifikan, melainkan menggunakan nilai koefisien alpha untuk menentukan reliabilitas instrumen. Jadi berdasarkan nilai Cronbach's alpha 0,662 sekian, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulan hasil pengujian pada uji reliabilitas ini, variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari 4 indikator pertanyaan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Cronbach's alpha yang diperoleh nilai sebesar 0,662. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,6, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliable atau konsisten untuk digunakan dalam penelitian. Adapun makna dari hasil analisis menunjukkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,662 yang lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik, sehingga item-item pertanyaan pada variabel kualitas pelayanan dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, manfaat uji reliabilitas. Manfaat uji reliabilitas ini untuk mengetahui apakah instrumen penelitian konsisten dalam mengukur variabel, membantu memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya, mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran, menentukan apakah instrumen layak digunakan dalam penelitian. Nah, pada penelitian ini, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,662 lebih besar dari 0,6, sehingga instrumen pada variabel kualitas pelayanan dinyatakan reliable dan layak digunakan. Demikian tadi materi uji reliabilitas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.